Halo teman-teman, kembali lagi di channel BFL. Kali ini kita akan belajar cara penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan IF di Microsoft Excel. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel BFL Kreatif membahas tentang tips dan trik Microsoft Excel. Terima kasih. Langsung saja. Di sini saya punya data nama mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2020-2021. Di sini ada NIM-nya, namun di sini ada juga nama pesertanya. Namun kita di sini diminta mengisi mata kuliah, status, pekerjaan, jadwal, biaya per semester. Kita mengisi ini berdasarkan tabel bantu di bawah ini. Kita di sini punya dua tabel bantu, ya, tabel bantu mata kuliah sama tabel bantu pekerjaan. Namun sebelum itu di sini ada keterangan rumusnya dalam mengisi kolom yang kosong ini. Oke, di sini ada untuk nama kelas itu menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel mata kuliah dengan kode acuan karakter ke-1 sampai ke-2 pada NIM. Baru yang kedua adalah status, yaitu kode acuan karakter keempat pada NIM. Jika 1 sama dengan lajang, jika 2 sama dengan menikah. Pekerjaan sama dengan menggunakan rumus HLOOKUP, diambil dari tabel pekerjaan dengan kode acuan 1 karakter terakhir pada NIM. Untuk jadwal menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel mata kuliah dengan kode acuan karakter ke-1 sampai ke-2 pada NIM. Dan yang terakhir adalah untuk biaya, menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel mata kuliah dengan kode acuan karakter ke-1 sampai ke-2 pada NIM. Oke, kita akan isi satu-satu. Yang pertama adalah untuk mata kuliah. Di sini tadi keterangan rumusnya adalah menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel mata kuliah dengan kode acuan karakter ke-1 pada NIM. Nah, di sini kita lihat di sini ada dua karakter. Yang pertama, ya, di sini ada PA, ya. Kalau dia PA itu adalah Principal Accounting, kalau PJ itu adalah pajak, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan kombinasi rumus left. Di sini kita mengetik sama dengan VLOOKUP, baru ketik rumus left, baru pilih NIM ini, NIM, baru titik 2. Karena kita mau mengambil dua karakter dari depan ini, maka di sini kita ketik 2, baru tutup kurung, titik koma. Tabel acuannya adalah kita mengambil dari tabel mata kuliah ini, kita blok dari kode sampai ke biaya per semester ini, baru kita absolutkan, kita menekan tombol F4 di keyboard. Oke, setelah itu kita ketik titik koma. Nah, karena kita mau mencari mata kuliah, maka itu ada di kolom kedua, ya, di kolom kedua. Di sini kita ketik 2 titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis dituliskan Principal Accounting karena di sini PA itu adalah Principal Accounting. Untuk yang ke bawahnya ini kita tinggal copy aja rumusnya. Nah, maka di sini otomatis terisi. Untuk PJ itu adalah pajak, untuk AD itu adalah auditing, dan selanjutnya. Kita sudah berhasil mengisi kolom mata kuliah. Baru yang kedua adalah mengisi status. Ya, status. Tadi di sini ada keterangan rumusnya, jika kode acuan karakter keempat pada NIM, jika 1 sama dengan lajang, jika 2 sama dengan menikah. Nah, di sini ada kata keempat ini adalah di sini ada 2. Berarti kalau di sini 2 berarti menikah, di sini ada 1 berarti di sini masih lajang. Di sini kita ketikkan rumusnya sama dengan if. Ya. Di sini kita menggunakan rumus if dengan kombinasi rumus mid. Baru mid, pilih kolom NIM ini, titik koma, kita mengambil karakter keempat sebanyak 1 huruf. Oke, baru tutup kurung sama dengan
Jika 1, maka itu adalah lajang. Oke. Titik koma, dan jika 2 adalah menikah. Tutup kurung, enter. Nah, di sini dibuat menikah karena kenapa? Di asnam asnad ini di sini ada 2, ya, 2. Berarti itu menikah. Untuk yang di bawahnya ini kita tinggal kopikan aja rumusnya. Nah, maka di sini otomatis di sini lajang karena di sini ada 2. Di sini lajang karena di sini ada 1, berarti lajang. Di sini ada 2, menikah, lajang, menikah. Oke, kita sudah berhasil mengisi kolom status sesuai dengan keterangan rumus. Oke, baru yang ketiga adalah mengisi kolom pekerjaan. Keterangan rumusnya adalah menggunakan rumus lookup diambil dari tabel pekerjaan dengan kode acuan 1 karakter terakhir pada NIM. Di sini kita mengisi berdasarkan tabel bantu pekerjaan, ya. Baru di sini kita menggunakan rumus lookup dengan kombinasi rumus write. Karena kita mau mengambil angka terakhir dari sini. Oke, kalau dia 3 itu adalah wira swasta, kalau dia 2 maka itu karyawan. Oke. Di sini kita isikan secara otomatis. Di sini kita ketik sama dengan lookup, baru ketik lagi rumus write karena kita mau mengambil sebelah kanan. Baru di sini kita pilih NIM ini, titik koma, kita mengambil sebanyak 1 karakter saja alias 1 huruf. Tutup kurung, titik koma, tabel acuannya adalah tabel pekerjaan ini. Di sini kita blok aja ini. Setelah itu kita absolutkan, kita menekan tombol F4 di keyboard supaya rumusnya tidak error. Oke, F4, titik koma. Untuk indeksnya, karena kita mau mengambil pekerjaan, berarti itu ada di baris kedua. Di sini ketik 2, titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis ada wira swasta karena digit terakhir di NIM ini ada 3. Kalau 3 itu adalah wira swasta. Untuk di bawahnya ini kita tinggal kopikan rumusnya. Maka di sini otomatis terisi. Di sini ada karyawan karena digit yang terakhir di sini adalah 2. 2 itu adalah karyawan. Oke. Jadi kita sudah berhasil mengisi kolom pekerjaan berdasarkan tabel bantu pekerjaan. Oke. Baru yang keempat adalah kita di sini mengisi jadwal, ya, jadwal. Keterangan rumusnya adalah menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel mata kuliah dengan kode acuan karakter ke-1 dan ke-2 pada NIM. Sama seperti tadi. Oke, kita mengambil 2 karakter pertama dari NIM ini. Oke, di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP. Baru kita menggunakan lagi rumus left. Baru pilih NIM ini, titik koma, kita mengambil sebanyak 2 huruf, 2 digit pertama, tutup kurung, titik koma. Untuk tabel acuannya di sini kita mengambil di tabel mata kuliah, kita blok aja datanya seperti ini. Baru kita menekan tombol F4 di keyboard. Setelah itu titik koma. Nah, karena kita mau mencari jadwal, berarti itu di kolom ketiga, ya. Kolom pertama kode, kolom kedua nama kelas, kolom ketiga jadwal. Di sini kita ketik 3 karena kita mau mencari jadwal, baru pilih false, tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis terisi. Kalau dia PA itu adalah hari Senin sampai Selasa, betul ya. Untuk yang di bawahnya ini kita tinggal kopikan aja rumusnya, maka secara otomatis terisi kolom jadwal. Di sini ada PC. PC itu adalah
hari Senin sampai Jumat, benar ya, Senin sampai Jumat. Untuk AD itu auditing Selasa sampai Jumat, benar ya. Berarti kita sudah berhasil mengisi kolom jadwal. Baru yang terakhir adalah mengisi kolom biaya per semester. Ini juga rumusnya menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel mata kuliah dengan kode acuan karakter ke-1 sampai ke-2 pada NIM. Ini sama rumusnya kayak tadi, kita juga mengambil 2 karakter pertama di NIM ini. Oke, berarti itu menggunakan rumus VLOOKUP dengan kombinasi rumus left. Di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP, baru ketik lagi left, baru pilih teks ini. Kita mengambil 2 karakter atau 2 huruf dari di depan, tutup kurung, titik koma. Untuk tabel acuannya sama, kita mengambil dari tabel mata kuliah. Oke, baru kita absolutkan, kita menekan tombol F4 di keyboard. Setelah itu titik koma, karena kita mau mencari biaya per semester, itu ada di kolom ke-4. Berarti di sini kita ketik 4 titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Maka kita sudah berhasil mengisi kolom biaya per semester. Oke, berdasarkan tabel mata kuliah. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mengisi data dari mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2020-2021 ya. Di sini kita sudah sesuai dengan keterangan rumus dan juga sesuai dengan tabel bantu ya. Jadi beginilah cara penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan if ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel BFL Kreatif, like dan komen. Dan yang terpenting adalah jangan lupa dipraktekkan. Terima kasih.